Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Fisika Seksi Channel. Kajian hari ini adalah satu topik yang sangat fenomenal, ya, yaitu teori relativitas Einstein. Dengan konsep ini, wajah fisika berubah secara radikal. Nanti mekanika Newton dikenal dengan fisika klasik dan mekanika Einstein dikenal dengan fisika modern. Setidaknya ada dua hal yang melatar belakangi Einstein mengemukakan teorinya. Pertama, hasil eksperimen Michelson dan Morley yang menunjukkan bahwa tidak ada zat ether di alam semesta. Dulu, ilmuwan klasik beranggapan cahaya yang bersifat sebagai gelombang, contohnya cahaya matahari dan cahaya bintang, nyampe ke bumi karena ada medium yang mengantarkan. Sepakat mereka medium itu adalah ether. Karena orang klasik beranggapan gelombang merambat perlu medium. Nah, eksperimen Michelson dan Morley, ya, ketika mereka mengamati cahaya berbagai kondisi, apakah sejajar, tegak lurus, atau membentuk sudut terhadap ether, ternyata kecepatan cahaya tidak berubah. Nah, dari sini mereka mengatakan tadi apa? Tidak ada zat ether di alam semesta dan cahaya merambat tidak perlu medium. Nah, itu latar belakang yang pertama. Latar belakang kedua, gagalnya hukum-hukum Newton ketika diterapkan pada kecepatan-kecepatan yang besar, terutama standarisasinya cahaya. Kenapa? Pertama, mekanika Newton mengacu kepada ruang waktu yang datar dan transformasinya adalah transformasi Galileo. Semuanya menghitung mutlak sehingga bersifat universal. Ternyata ketika diuji di kecepatan cahaya, kemutlakan itu tidak valid. Nah, Lorentz mengemukakan suatu transformasi. Justru dengan transformasi Lorentz, fenomena cahaya bisa diuji. Nah, jadi dari dua latar belakang ini, maka Einstein menyusun suatu konsep, ya, yang dikenal dengan postulat Einstein. Kita lihat. Postulat yang pertama mengatakan hukum-hukum fisika serba sama, baik diamati oleh pengamat kerangka yang diam maupun diamati oleh pengamat yang kerangka yang inersial, ya. Kerangka inersial ini artinya kerangka yang bergerak dengan kecepatan tetap. Konsekuensinya apa? Mustahil kita mengukur suatu besaran yang mutlak karena semua besaran bersifat relatif. Sebagai contoh, katakan kita di ruangan ini mengukur benda lempar ke atas akar 2h/g, kita ukur waktunya 2 detik. Seandainya pada saat yang sama ada pengamat di luar sana, katakanlah berada di angkot, melihat peristiwa itu, dia mengukur dengan rumus yang sama, yaitu akar 2h/g. Sehingga waktu yang diukurnya boleh jadi tidak akan sama dengan yang kita ukur. Kemudian ada lagi pengamat yang ketiga, katakanlah pengamat itu di pesawat, melihat peristiwa itu, mengukur dengan rumus yang sama, akar 2h/g, menghitung waktu juga beda dengan kita di ruangan ini dan beda dengan yang diukur oleh di dalam angkot. Nah, jadi semua besaran bersifat apa? Relatif, tergantung siapa jadi pengamat. Itulah postulat pertama. Besaran fisika serba sama, baik diamati pengamat yang diam maupun pengamat yang bergerak. Postulat yang kedua, kecepatan cahaya adalah besaran yang invarian, serba sama untuk semua pengamat, apakah diam maupun bergerak, kecepatan cahaya itu sama berapa? 3 kali 10⁻⁸. Nah, inilah dua postulat Einstein yang mengubah konsepsi fisika secara radikal. Nanti setelah ini kita akan jelaskan apa konsekuensi dari postulat Einstein tersebut.